Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas kedua motor saya lagi nih teman-teman. Yamaha R15 dan Suzuki GSX-R 150. Nah, dan video ini juga merupakan inspirasi dari salah satu komen subscriber yang nanya, "Bang, kenapa nggak sekalian pakai 250 cc aja?" Nah, kira-kira seperti itu komennya nih, teman-teman. Dia nanya, kan mungkin kelihatannya saya pakai kedua motor 150 cc ini ya. Itu kelihatannya, wah, ini orang kok nggak sekalian ambil 250 cc aja, daripada punya dua kan ribet apa segala macam. Pokoknya gitu nih stereotip orang-orang. Tapi menurut saya sih nggak gitu juga sih teman-teman. Saya ambil kedua motor ini atau nggak sekalian ambil 250 cc karena saya punya alasan tertentu juga, dan di video kali ini saya akan bahas full kenapa saya lebih memilih kedua rifle 150 cc 4 tak ini ketimbang kelas 250 cc nih teman-teman. Apa saja itu, jangan lupa saksikan videonya sampai habis ya teman-teman. Oke, sebelum itu saya mau disclaimer kalau saya tag videonya di ruang tamu nih teman-teman. Jadi ini ruang tamu saya sulap jadi garasi ala-ala buat bikin video kedua motor ini nih teman-teman. Soalnya di luar itu sempit nih teman-teman. Jadi untuk gambarnya ini nggak bisa ngambil semua motornya. Terus kalau syuting di luar juga ribet cok, soalnya saya sendirian doang nih. Saya nggak punya tim atau rekan yang bisa bantu ngeluarin motor. Jadi ya kita syutingnya di rumah aja. Itu sih. Oke, langsung saja kita bahas alasan pertama saya kenapa saya lebih memilih membeli motor 150 cc 2 biji nih teman-teman. Apalagi kan kedua motor ini terkenal rival sejati, Yamaha R15 sama GSX nih. Ini selalu dibanding-bandingin keduanya. Ketimbang saya beli 250 cc, saya lebih milih motor ini. Kenapa sih? Ya, tentunya tidak jauh dari budget saya nih teman-teman. Seperti yang kalian tahu kan, kalau budget motor 250 cc itu kan ya lumayan mehong cok. Atau mahal cuy. Contohnya nih, CBR 250 cc dia sekitar 60 jutaan, atau bekasnya ada yang 50 jutaan nih teman-teman. Bahkan saya pernah nemu itu di bawah 50 jutaan, tergantung kondisi juga. Sedangkan untuk bekas dari kedua motor ini atau barunya GSX 30 ini juga barunya dulu sekitar hampir 40 jutaan. Kalian hitung-hitung atau kali-kali dah. Tapi saya di sini patokannya harga bekas nih teman-teman, karena ini kedua motor saya beli bekas ya. Jadi patokannya kita ambil ke motor-motor bekas aja. Ini dulu saya ambil 2,4. Ini berapa ya? Sekitar 18 jutaan. Jadi ya untuk budgetnya bisa beli satu motor Ninja 250 Fi injeksi nih teman-teman. Jadi kalian tahu kan, itu alasan pertama saya. Dan yang kedua nih teman-teman, oh ya, ini juga knalpot kedua motor ini masih standar, atau saya sengaja standarin soalnya ini udah saya pensiunkan nih, R9 GPSS sama Atuno di bawah. Jadi kedua motor ini standar. Saya udah bahas full juga kenapa kalau ada yang nanya-nanya, ih motornya udah sport tapi kok knalpotnya standar. Jadi saya punya alasan tertentu untuk itu. Dan kalau kalian pengen tahu perbandingan kedua motor ini, saya juga udah bandingkan nih teman-teman. Kalian cek aja di pojok kanan atas. Gitu coy. Ini motor udah saya bahas perbandingannya lengkap di situ. Oke, alasan selanjutnya ialah motor ini memiliki pajak yang terjangkau.
atau pajaknya tuh setara dengan motor 250 cc nih teman-teman. Bayangin loh, ini pajaknya sekitar 450-an. Sama ini saya juga udah bahas pajaknya juga untuk kedua motor ini ya. Jadi untuk pajaknya dia setara dengan satu motor 250 cc. Jadi gimana tuh teman-teman? Terjangkau kan? Ini ada yang bilang, waduh, melihara dua motor tuh ribet. Mending lu ambil satu motor aja, lebih simple cok. Ambil 2,5 kan lu kemana-mana lebih tenang atau nggak terlalu pusing lah istilahnya. Tapi menurut saya sih nggak juga, karena kedua motor ini tuh setara dengan satu motor 250 cc. Apalagi perawatannya juga, ini juga sudah masuk ketiga nih teman-teman. Alasan ketiga yaitu perawatan motor ini tuh nggak terlalu gimana banget ya. Olinya juga kalau kita beli sendiri oli X-Star saya habis 60 ribuan, saya ganti sendiri. Ini juga sama budgetnya, ganti sendiri 40 ribuan. Sedangkan perawatan untuk 250 cc dia mungkin lebih mahal ya teman-teman. Sama part-partnya juga, ini part-part kedua motor ini nggak terlalu mehong. Bayangin saya pernah lihat untuk batok doang nih punya CBR dia udah sejutaan, sedangkan ini masih ada di budget ratusan ribu rupiah nih teman-teman untuk kedua motor ini. Jadi untuk kedua motor ini perawatannya setara dengan satu motor 250 cc dengan look atau tampilan yang nggak jauh beda sama 250 cc nih teman-teman. Apalagi di Makassar kan atau di daerah saya, kalau ada yang pakai motor ini tuh udah dicap motor ninja cok. Padahal ini motor GSX, ini Yamaha R15, tetap aja disamain sama motor-motor itu cuy. Jadi gitu. Selanjutnya ya bensinnya atau konsumsi bahan bakarnya. Untuk tenaga dari, kalau dibandingin sama 250 cc mah ya udah jauh emang, tapi mau buat apa juga kenceng-kencengan ya kan. Apalagi di kota nih teman-teman, nggak guna cok kenceng-kencengan di kota. Nah ini bensinnya lebih kedua motor ini tuh irit banget cok. Apalagi ini kita pakai knalpot standar nih teman-teman, jadi kemana-mana tuh berasa enteng. Walaupun ini bensin pada naik semua, Pertalite naik, Pertamax naik, tapi pakai motor ini dengan konsumsi bahan bakar ini 1:36, ini konsumsi BBM-nya 1:40-an tuh. Wah, bikin dompet kalian istilahnya kita bisa lebih menghemat jika memakai motor 250 cc yang konsumsi bahan bakarnya lebih boros ya teman-teman. Tapi ya dibalik itu tenaganya juga ada sih, beda sama kedua motor ini. Jelas ya ada perbedaan lah di situ. Itu nih teman-teman. Selanjutnya yang menjadi alasan kenapa saya memilih 150 cc ketimbang 250 cc yang harganya lebih mahal, saya orangnya bosenan. Yap, saya termasuk orang yang cukup bosenan nih teman-teman. Jadi misalnya saya bayangin untuk budget budget untuk motor 250 cc sih mungkin bisa saya cakupi nih untuk hariannya. Tapi kalau gitu saya takutnya ngerasa bosen kayak awal punya GSX ini nih teman-teman. Jujur saya seneng banget awalnya pada saat memiliki GSX, tapi lama-lama kok bosen juga. Jadi saya nambah satu nih teman-teman buat gonta-ganti motor coy. Jadi gitu, saya orangnya bosenan. Kalau punya satu motor doang saya gimana ya, rada-rada bosen gitu nih teman-teman. Jadi untuk mengatasi hal itu saya sekalian beli aja dua motor. Apalagi ini
terjangkau ya. Awalnya sih saya pengen jual GSX terus ganti ke CBR nih teman-teman, tapi saya yang khawatirkan itu, saya takut kalau bosen sama perawatannya lebih mahal. Nggak lebih mahal sih, ini kedua motor ini pun setara dengan perawatan 250 cc, tapi alhamdulillah masih bisa saya handle ganti oli rutin dan lain-lain sebagainya ya. Jadi gitu, saya suka gonta-ganti motor biar nggak bosen nih teman-teman, gitu coy. Jadi kalau ini nganggur juga nih motor ini nganggur atau saya bosen nggak gabut di rumah, saya biasa rentalin kedua motor ini cuy, dan yang saya dapat tuh lumayan cuy, harganya lumayan dan ini cukup menguntungkan. Tapi saya rentalnya nggak sembarangan ke orang ya, atau ini nggak publik nih teman-teman. Jadi saya khusus rentalin motor ini sama komunitas-komunitas motor tertentu. Jadi kalau mereka pengen ngerasain sensasi berkendara yang berbeda, saya biasa pinjemin kedua unit motor saya nih teman-teman. Jadi kalau publik itu belum saya share ya, atau saya bagi, soalnya banyak juga nih yang nanya-nanya mau rental nih motor. Bang, saya mau rental motornya, tapi itu orang publik atau orang-orang random ya teman-teman. Tapi ya kedepannya sih semoga saya bisa buat rental untuk umum ya. Karena resikonya juga gede banget cuy, resiko hilang lah, digadein apa dan lain-lain segala macamnya. Tapi ya saya belajar untuk bagaimana mengatasi segala risiko yang ada tersebut dengan terus belajar dari perusahaan-perusahaan rental nih teman-teman, gitu. Nah terus apa sih kedepannya untuk kedua motor ini ya? Itu tadi, saya sih ada niatan untuk rentalin kedua motor ini kalau nganggur. Belum ada niatan sama sekali untuk menjual motor saya ini ya teman-teman. Malah saya rencana pengen nambah 1 ekor lagi nih teman-teman. Saya bingung mau nambah 250 cc atau motor tipe yang off-road ya, atau motor-motor cross gitu kayak CRF, KLX. Saya rencana sih, saya soalnya ada budget, dan budget saya ini saya masih bingung banget nih budgetnya mau dikemanain. Apakah nambah unit atau saya pakai, ya saya rencana juga mau lanjut S2. Bingung juga nih teman-teman. Ada tuntutan pendidikan juga sama hobi. Menurut kalian mana nih yang lebih penting? Tapi ya selama hobi itu bisa menghasilkan nih seperti kedua motor ini, kenapa enggak ya kan? Jadi gitu. Jadi saya masih bingung juga beli yang 2,5 atau yang ambil 150 cc aja kayak, tapi kelasnya beda nih teman-teman. Saya rencana pengen cari-cari motor-motor off-road gitu buat nambah-nambah lah. Oke, itu aja sih teman-teman rencana saya atau alasan saya kenapa lebih memilih motor 150 cc ketimbang 250 cc nih teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ada yang punya pemikiran kayak gitu, atau gua doang nih yang mikirnya kayak gini? Kalian bisa share di kolom komentar. Kalau kalian punya masukan-masukan juga nih buat saya, untuk kedepannya diapain sih nih dua motor ini? Apakah dijual aja gitu? Dipakai nikah apa kek? Bercanda deng. Oke, itu aja sih dari saya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like ya. Dan kalau kalian punya tambahan nih, kalian bisa komen di kolom komentar, dan yang paling utama subscribe channel ini. Sekian dari saya, I'll see you in the next video. Bye. Grab my California and kiss my homie goodnight. Kiss your homies, baby.